Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganis Dias Agustin, NIM 192111139 dari kelas 3D Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya sebagai pemateri pertama kelompok 9 akan menyampaikan mengenai biografi intelektual dan latar belakang pemikiran Abdullah Said. Abdullah Said adalah seorang profesor studi Arab dan Islam di Universitas Melbourne, Australia. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Pusat Kajian Islam Unggulan Nasional atau National Center of Excellence for Islamic Studies dan Wakil Direktur pada Pusat Hukum dan Masyarakat Islam atau Center for Islamic Law and Society di universitas yang sama. Abdullah Said lahir di Maldives pada tahun 1960 dan merupakan keturunan suku bangsa Arab Oman yang bermukim di Pulau Maldives. Masa kecil hingga remaja, beliau habiskan di sebuah kota bernama Meidu yang merupakan bagian dari kota Adu Atol. Namun kemudian beliau meninggalkan tanah kelahirannya menuju ke Arab untuk menuntut ilmu, tepatnya pada tahun 1977. Di Arab Saudi, beliau belajar bahasa Arab dan memasuki beberapa lembaga pendidikan formal, di antaranya Institut Bahasa Arab Dasar pada tahun 1977 sampai 1979 dan Institut Bahasa Arab Menengah pada tahun 1979 dan 1982 serta Universitas Saudi Arabia di Madinah pada tahun 1982 sampai 1986. Kemudian tahun berikutnya, Abdullah Said meninggalkan Arab Saudi untuk belajar di Australia. Di negara tersebut, Abdullah Said memperoleh beberapa gelar akademik, bahkan sampai sekarang masih tetap mengajar pada salah satu universitas terkenal dan terkemuka di dunia. Abdullah Said dikenal sebagai dosen yang ulet. Di Australia, Abdullah Said mengajar studi Arab dan Islam pada program Strata 1 dan program Pascasarjana. Pada tahun 1993, beliau diangkat sebagai asisten dosen pada jurusan bahasa-bahasa di Asia dan antropologi di Universitas Melbourne. Kemudian pada tahun 1996 menjadi dosen senior pada perguruan tinggi yang sama, dan menjadi anggota asosiasi profesor pada tahun 2000. Kemudian pada tahun 2003, Abdullah Said berhasil meraih gelar profesor dalam bidang studi Arab dan Islam. Abdullah Said dinilai sebagai seorang yang berwawasan luas, profesional, dan konsisten terhadap keilmuan. Beliau juga dikenal sebagai scholar yang cukup produktif. Beliau menulis beberapa artikel dan buku, salah satunya yaitu buku yang berjudul Reading the Quran in the 21st Century, A Contextualist Approach. Buku tersebut membahas tentang tafsir Al-Quran pada abad 21 dengan metode pendekatan kontekstual. Kemudian karya lain beliau berupa buku yaitu berjudul Interpreting the Quran Toward a Contemporary Approach. Buku tersebut membahas tentang langkah-langkah metodis dalam bangunan penafsiran kontekstualnya. Di tengah kesibukannya mengajar dan menulis, Abdullah Said banyak diikutsertakan dalam pertemuan dan seminar-seminar internasional. Kemudian karena kemahirannya dalam beberapa bahasa, meliputi bahasa Inggris, Arab, Maldiva, Urdu, Indonesia, dan Jerman, membuatnya sering mengunjungi beberapa negara. Bahkan beliau memiliki banyak relasi pakar dan riset di seluruh dunia. Karena kemahiran dan keseriusannya di dunia keilmuan, nama Abdullah Said menjadi populer dan diperhitungkan di dunia internasional. Kemudian saya akan membahas tentang latar belakang pemikiran Abdullah Said. Pemikiran Fazlur Rahman terkait Al-Quran turut mempengaruhi pemikiran Abdullah Said. Meskipun Abdullah Said termasuk Rahmanian, tetapi beliau tidak merujuk sepenuhnya kepada apa yang dianut oleh Fazlur Rahman. Abdullah Said tidak menolak subjektivitas secara total. Menurutnya, penafsiran bagaimanapun memiliki aturan yang melahirkan batasan-batasan dalam menentukan makna.
Abdullah Said menawarkan sebuah pendekatan baru dalam bukunya The Interpreting the Quran dikarenakan beliau melihat adanya gap antara kebutuhan muslim pada abad ke-21 yang berkembang sedemikian pesat dan kompleks dengan pemahaman ayat-ayat Al-Quran yang masih banyak diinterpretasikan secara literal dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana kehidupan sosio-religius pada masa awal-awal Islam. Meskipun realitasnya, konteks sosial masyarakat Islam pada abad ke-21 sangat berbeda dengan konteks sosio-historis masyarakat Muslim pada 14 abad yang lalu, ketika Al-Quran diturunkan. Abdullah Said menyatakan bahwa perlu adanya pendekatan baru yang disebut dengan contextualist approach yang memperhatikan socio-historical konteks di mana Al-Quran diturunkan pada masa awal Islam dan kebutuhan masyarakat muslim di era abad 21 dan masa yang akan datang. Proses kontekstualisasi berusaha mengidentifikasi pesan-pesan dasar yang muncul dari Al-Quran dari proses penafsirannya, dan kemudian mengaplikasikan pesan-pesan itu ke konteks-konteks lain sesudahnya. Penentuan tentang apa isi pesan itu dilakukan berdasarkan pemahaman akan bagaimana teks Al-Quran itu dipahami dan diaplikasikan dalam konteks aslinya. Pesan tersebut kemudian diterjemahkan ke konteks saat ini, sembari tetap memperhatikan relevansi pesan tersebut, baik atas konteks asli yang awal maupun konteks baru. Pendekatan ini diharapkan dapat melepaskan keterbelengguan umat Islam dari legalistik literalistic approach yang mendominasi interpretasi tafsir dan fikih sejak periode pembentukan hukum Islam sampai era modern saat ini. Masyarakat pada abad 20-21 menunjukkan perkembangan yang luar biasa dibandingkan dengan periode sebelumnya. Persoalan human right dan gender equality tidak hanya menjadi bahan kajian tetapi sudah menjadi tuntutan, padahal persoalan tersebut belum banyak disentuh atau bahkan belum dianggap persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Hal ini tentunya membutuhkan jawaban dari ajaran Islam, terutama dari Al-Quran yang harus senantiasa diinterpretasi sesuai dengan konteks kekinian berbasis pada metode dan pendekatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Di samping persoalan tersebut, kegelisahan Abdullah Said juga dilatar belakangi oleh suatu kondisi bahwa mayoritas umat Islam merasa hasil kajian ulama terdahulu terutama dalam bidang fikih sudah final. Hal ini menyebabkan bahwa setiap adanya persoalan baru, para ulama atau ahli Islam tidak merujuk pada Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam untuk digali makna yang sesuai dengan konteks sosial masa kekinian, tetapi hanya merujuk kepada kitab-kitab fikih klasik yang secara sosio-historis, kultur, nilai berbeda dengan kondisi masa sekarang. Hal inilah yang melatar belakangi Abdullah Said memunculkan gagasan perlu adanya pendekatan baru dalam menginterpretasikan Al-Quran untuk menjawab kegelisahannya yang diwujudkan dalam pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, can one be faithful to the Quran revelation while attempting to relate it to the need of Muslim today? Yang artinya yaitu, dapatkah seseorang setia pada wahyu Al-Quran sambil berusaha menghubungannya dengan kebutuhan umat Islam saat ini. Kemudian yang kedua yaitu, can Muslim legitimately rating aspects of methodology and the approaches to interpretation transmitted to us historically? Yang artinya yaitu, dapatkah Muslim secara sah memikirkan kembali aspek metodologi dan pendekatan interpretasi yang disampaikan kepada kita secara historis? Dalam konteks inilah Abdullah Said mengajukan tawaran pendekatan baru sebagai jembatan yang menghubungkan kebutuhan umat Islam pada abad 21 ini dengan pengembangan ilmu-ilmu keislaman yang bersandar pada hasil reinterpretasi terhadap sumber ajaran Islam yang utama, yaitu Al-Quran. Perkembangan kebutuhan akan reinterpretasi tersebut pada akhirnya diharapkan dapat menjawab kebutuhan umat Islam di era abad ke-21 dan masa yang akan datang, sehingga Al-Quran is capable of meeting the need of Muslim at any given time or place, yang berarti Al-Quran mampu memenuhi kebutuhan Muslim pada waktu dan tempat tertentu. Pembahasan di atas bersumber dari
Jurnal Islamika Vol 6 nomor 1 September 2011 yang berjudul Model Interpretasi Al-Quran Abdullah Said, karangan Ahmad Zaini, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, serta buku yang berjudul Al-Quran Abad 21 Tafsir Kontekstual, diterjemahkan dari Reading the Quran in the 21st Century, A Contextualist Approach, karya Abdullah Said, yang diterjemahkan bahasa Indonesia pada penerbit Mizan. Cukup sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.